Anda bisa lihat kira-kira kalau misalnya kita taruh areng gitu ya, ada bagian yang lebih panas dari yang lainnya. Nah, bagian yang paling panas kalau masih digula-gula, dan ini adalah sebuah poster yang saya dapat dari internet ya. Ini dari Asosiasi Perdagingan Amerika ya. Dan di sini benar-benar diurai dari sapi, potongan-potongannya jadi apa aja. Seperti misalnya yang paling terkenal ya kalau di Indonesia adalah sirloin, itu bagian dari belakangnya sapi, ini nomor 4. Kemudian ada juga si rib eye juga cukup populer ya, potongan yang populer. Dan ternyata dari rib eye pun ada macam-macam. Dan si ribs atau iga ya, ini juga adalah yang potongan nomor 2, jadi agak di tengahnya sapi. Oke, so nah ini taruh sini dulu. Oke, potongannya ada beberapa di sini. So, ini adalah potongan yang namanya sirloin ya. Sirloin itu adalah yang ini nih, keluarganya sirloin. Dan sirloin itu karakteristiknya adalah dia memiliki lemak yang ada di pinggirannya ya, lemak tebal ada di pinggirnya. Kalau yang rib eye itu yang ini, dia lemaknya lebih terpencar ya, di tengahnya ada, di pinggirnya ada dikit juga, di antara daging-dagingnya juga ada. Ini yang membuat dia juga menjadi lumayan empuk dan rasanya juga lebih sedap ya. Kemudian ini adalah yang namanya porterhouse. Atau yang ini ya, porterhouse. Ini masih keluarganya T-bone steak. T-bone juga adalah salah satu jenis potongan steak yang cukup populer. Kemudian ini adalah si tenderloin. Kalau tenderloin itu memang adalah potongan daging yang paling mahal, tapi memang empuknya luar biasa. Oke, nah kemudian ini akan kita kasih bumbu sedikit ya. Kita hanya akan kasih sedikit garam dikit aja. Kemudian merica. Dan kalau Anda mau ya, pakai ketumbar. Oke, kemudian ini kita tekan-tekan dikit supaya bumbunya nempel. So, kemudian dagingnya sendiri tidak kita olesin minyak ya. Yang kita olesin minyak adalah grillnya. Jadi saya hanya grillnya aja yang kita kasih minyak sedikit supaya dagingnya nggak nempel. So, Anda bisa lihat kira-kira kalau misalnya kita taruh areng gitu ya, ada bagian yang lebih panas dari yang lainnya. Nah, bagian yang paling panas itu kita taruh daging yang paling tebal. Steaknya sudah jadi, tentu saja tingkat kematangannya Anda bisa menentukan sendiri. Oh, bisa kelihatan nggak saya ini? Penuh dengan asap. Ya, oke. Oke, nah biasakan kalau misalnya Anda memanggang steak, itu jangan langsung dihidangkan, tapi disimpan dulu, taruh di piring, diamkan selama kurang lebih 10 menit dengan ditutup. Oke, nah sambil ini kita tunggu dia, istilahnya sarinya itu biar dia masuk lagi ke dalam, itu supaya dagingnya menjadi sangat empuk sekali. Saya akan menumis sayurannya. Saya sudah menyiapkan di sini French fries ya. Cuman kentang saya potong aja, kemudian kita goreng sampai dia kecoklatan. Kita kasih sedikit bubuk bawang putih sama garam. Lalu saya di sini ada bayam. Tetap ya harus ada sayurannya juga. So, sedikit minyak. Kemudian langsung kita saute bayamnya. Kasih sedikit garam, merica ya, bumbu standar. Sedikit aja supaya nggak anyep. So, cukup. Kita akan menyuguhkan yang sirloin, lalu juga tumisan dari bayamnya, dan French fries-nya. Kemudian yang
paling penting adalah saus barbeque-nya yang tadi kita sudah siapkan. Dan boleh juga sedikit merica untuk hiasannya. Dan ini adalah sirloin steak dengan barbecue sauce. Kita coba yuk.